Kau nonton anime ini demi belahannya doang kan? Cih, Kudarana Ningen. Aku ini wibu lokal, jadi aku harus membahas anime ini lebih mendalam tentang Dress Up Darling. Ini seriusan, aku bakal ngebahas itu lebih dalam. Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Kali ini aku mau ngomongin anime romance yang cukup ramai di musim kemarin karena punya waifu yang sensasional dan mantap dari segala sudut pandang. Mantap dalam artian mantap, jadi kalau kau pikir nggak mantap, mantap dari segala aspek lah intinya. Jadi ya percaya sama aku, ini dia mantap. Dan ini dia My Dress Up Darling atau Our Dress Up Darling. Gojo-kun ってば。はい。なんでしょうか。だから早速しよっか。Jadi, anime ini adalah anime yang bercerita tentang percintaan kucing-kucingan antara dua orang yang bisa dibilang cukup otaku. Yang cowok bernama Gojo, dia ini adalah otaku. Ya, bisa dibilang dia tergila-gila sama boneka Hina. Dan cewek yang bernama Marin, yang terobsesi banget dengan cosplay. Nah, si Marin ini di setiap episode itu hampir selalu membuatku bertanya-tanya, ini anime apa hentong? Makanya wajar kalau sebagian besar wibu itu bakal bilang bahwa anime ini rame cuma karena fanservice-nya Marin doang. Ya, itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi sebenarnya banyak yang lebih dalam dari sekedar kulitnya Marin di anime ini. Yang kulihat lebih dalam di anime ini adalah ya ceritanya dan tentang passion. Gojo di sini diperkenalkan sebagai orang yang terobsesi banget dengan boneka Hina, dan karena hobinya itu dia nggak disukai oleh temannya pada waktu kecil, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyembunyikan hobinya karena pada saat itu dia takut orang lain akan berpikiran kalau hobinya itu aneh. Dan dampak dari kejadian itu, Gojo akhirnya menjadi orang yang tertutup dan pada akhirnya dia nggak punya teman sama sekali. Berlawanan dengan Gojo, di sini Marin adalah orang yang bisa bersosial dengan baik-baik dan normal-normal aja. Tapi yang orang nggak tahu adalah Marin ini menyimpan rahasia. Rahasianya adalah dia sangat terobsesi dengan cosplay dan kultur wibuan kayak game, anime, dan sebagainya. Ya pada dasarnya dia sama kayak aku yang terobsesi untuk masukin iklan wibu lokal di bit.ly/tokocs yang bajunya bisa kau beli. Ya lumayan murah, siapa tahu kalau kau gabung membership bakal dapat diskon. Mantap. Ngomong-ngomong tentang anime tadi, anime ini bener-bener bikin aku menjadi terharu. Lebih tepatnya bener-bener bikin aku ngerasa hasil yang bagus dari kerja yang sangat keras itu bener-bener bikin bahagia dan bisa munculkan ekspresi senang atau ekspresi apapun yang baik-baik. Kita diceritakan seberapa besar keinginannya Marin jadi cosplayer dan passionnya Gojo dengan boneka Hina. Di anime itu, mereka melakukan riset bersama untuk mencari tahu bagaimana cara membuat kostum yang sempurna yang sesuai dengan keinginan mereka. Gojo yang melihat besarnya keinginan Marin untuk bercosplay itu nggak mau mengecewakan Marin sama sekali, dan dia berusaha untuk terus mendorong dirinya dengan membuat kostum itu sampai dia bergadang dan melupakan ujiannya. Adegan yang bener-bener bikin aku terharu adalah Gojo menyelesaikan kostumnya dengan effort yang sangat besar, dan Marin baru tahu kalau Gojo memaksakan dirinya untuk mengerjakan kostumnya dengan cepat demi Marin yang ingin cosplay. Adegan yang kuekspektasikan pada episode itu, yang dimana Gojo memaksa dirinya untuk menyelesaikan kostumnya dengan cepat demi Marin, itu adalah adegan komedi yang dimana Marin bakal nepuk-nepuk pundak Gojo dan bilang, kau mengerjakan kostumnya terlalu cepat. Adegan yang kuekspektasikan tadi, yang dimana itu seperti biasa komedi romance pada umumnya, itu tidak terjadi. Malah di sini yang terjadi adalah adegan Marin itu menangis karena dia nggak tahu seberapa susahnya dan seberapa lama waktu yang dipakai untuk Gojo untuk membuat kostum. Adegan itu bener-bener bikin aku mind blow, dan inilah harusnya ekspresi yang dikeluarkan oleh manusia ketika melihat ada orang lain yang bekerja keras demi dirinya. Di situ Marin tahu kalau dia sudah miskomunikasi dengan Gojo dan ngasih Gojo deadline yang mepet buat bikin kostum. Dan Gojo di sana berusaha untuk bekerja keras banget dan akhirnya dia menangis. Adegan tadi itu adalah adegan yang bener-bener bikin aku ngerasa kalau anime ini bukan sepenuhnya cuma jualan fanservice doang. Anime ini itu nggak cuma sekedar fanservice murahan, dan bukan cuma itu, tapi yang kutangkap di sini adalah anime ini sebenarnya ngeledekin banyak anime romance. Yang diceritakan di anime ini adalah bukan romance yang praktis kodian, yang dimana kita ngelihat ada main karakter cowok, terus ada main karakter cewek ngobrol, terus kita langsung nge-ship mereka. Anime ini nggak bekerja dengan cara seperti itu, dan aku yakin beberapa di antara kalian itu pasti sering ketemu dengan anime romance yang formulanya instan kayak gitu. Wah, cinta pada pandangan pertama, makanya cocok. Wah,
wah mereka ngobrol bareng, wah mereka berpetualang bareng makanya jatuh cinta. Di anime ini sayangnya tidak begitu. Itu kenapa aku merasa anime ini lebih spesial. Spesialnya My Dress Up Darling di sini adalah mereka menyajikan pendekatan yang berbeda. Di sini diceritakan kalau mereka berdua ini mempunyai hobi yang bisa dibilang unik, dan mereka saling menerima hobi mereka dan bekerja sama untuk menutupi kekurangan satu sama lain. Marin yang mau cosplay dan Gojo yang membuat kostum, dan Marin terus menyemangati Gojo dan terus mendorong Gojo untuk melakukan hobinya, yaitu menjahit dan merias boneka Hina. Mereka saling menerima hobi mereka masing-masing dan mereka sama-sama senang dengan apa yang mereka lakukan. Marin yang mendukung hobi dan pekerjaan Gojo tanpa menaruh tekanan pada Gojo adalah salah satu hal yang indah yang bisa kau lihat di anime ini. Aku yakin beberapa di antara kita mungkin sedikit relate dengan Gojo yang menyembunyikan hobinya dan takut hobinya dianggap remeh dan dianggap aneh. Dan aku berpikir seberapa menyenangkannya kira-kira kalau kau dikelilingi oleh orang-orang yang suportif dan orang-orang yang menerima kau apa adanya. Kau bisa ngobrolin hobimu dengan orang, kau bisa mendapat support dari orang-orang yang punya hobi yang sama dengan kau. Aku berharap kita bisa ketemu dengan Kitagawa Marin yang lain, entah itu berupa teman, pasangan, atau orang yang terdekat. Di sini aku nggak membicarakan Marin Kitagawa sebagai waifu, tapi di sini aku membicarakan Marin Kitagawa sebagai manusia. Dan banyak wibu yang keliru bahwa relationship mereka itu cuma sekedar plot, cuma cewek Gyaru dengan sosial skill yang tinggi yang suka dengan cowok pecundang. Tapi di sini Marin suka dengan Gojo karena dia mau mensupport hobi aneh Gojo, sebagaimana Marin juga punya hobi yang aneh. Mereka nggak berusaha untuk merubah satu sama lain. Mereka adalah tempat untuk saling terbuka, mendukung keanehan. Tanpa ada kisah teman masa kecil atau kisah-kisah klise lainnya. Mereka berdua menjadi dekat karena mereka adalah tempat ternyaman untuk terbuka. Aku berharap di sini kalian paham kalau anime ini itu bukan sekedar kulit licin manisnya Marin, tapi ada yang lebih dari itu di anime ini. Bagaimana kisah cinta mereka berdua dan bagaimana cara mereka menerima satu sama lain. Tanpa kita sadar, kita juga mengimpikan seseorang yang nanti akan terbuka sama kita, dan kita juga nyaman untuk terbuka dengan mereka. Jadi wibu lokal, Indogamer sekalian, bagaimana anime ini menurutmu setelah penjelasanku yang lebih dalam barusan? Ya kau bisa komentar di bawah bagaimana kau memandang anime ini. Apakah sekedar kulit Marin atau belahan Marin? Aku nggak peduli. Kalau kau mau komentar lebih dalam tentang anime ini, itu bagus, silahkan komentar di bawah. Itu yang lebih ku apresiasi daripada cuma lawak-lawakan buka-bukaan gak jelas. Pada dasarnya anime ini itu menunjukkan bagaimana cinta bisa tumbuh bukan karena penampilan atau bukan karena cewek Gyaru yang mau deketin cowok pecundang. Anime ini menunjukkan bagaimana cinta itu sendiri harusnya bekerja dengan cara saling support dan mengerti satu sama lain. Dan setelah menonton semua episodenya, di sini aku nggak keberatan kalau anime ini menjadi nomor 1, mengalahkan anime-anime musim kemarin kayak Attack on Titan dan bahkan Takagi-san. Ya pada dasarnya My Dress Up Darling itu bagus, dan mencobalah untuk membuka pikiran supaya otakmu bisa bekerja dan gak cuma mikirkan kulitnya Marin. Ya itu aja pesanku. Itu kenapa kau harus punya umur yang cukup untuk nonton anime, biar otakmu bekerja. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah tua tapi otaknya gak bekerja. Ada yang kayak gitu. Dan semoga bisa hidup dengan selamat dan tentram mereka. Iya, kalau mereka nggak tentram itu kemungkinan karena salah mereka sendiri gitu. Udah tahu mereka salah gitu, terus nggak tahu diri. Pada dasarnya kayak gitu doang sih. Jadi ya kau kalau nonton anime itu meskipun animenya ringan dipikirkan gitu pakai otak. Meskipun kesannya kayak overthinking, ya silahkan dipikirkan gitu ya. Jadi nggak gimana-gimana jadi gitu. Oke, ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton ini video dan terima kasih sudah komentar di bawah. Kalian kalau mau komentar di bawah silahkan komentar di bawah bagaimana menurutmu anime ini. Dan kalau kau mau dapat video wibu lokal yang berikutnya, kau bisa subscribe Clean Sound Studio dan nyalakan loncengnya itu. Di subscribe, dinyalakan loncengnya biar kau bisa dapat notif video wibu lokal yang lain. Daripada kau nggak nonton apa-apa, mending kau nonton itu video wibu lokal karena video wibu lokal bagus. Dan kalau kau mau ikutan submisi buat My Anime List atau waifu tier list atau apapun itu yang ku minta, kau bisa join Discordnya Clean Sound. Di sana bakal ada channel khusus yang namanya submisi. Di situ aku bakal minta submisi. Dan kalau kau mau ikut silahkan ikut. Kalau enggak ya sudah, aku nggak maksa. Dan kalau kau mau ngelihat bagaimana submisi itu dikelola, submisi itu dikomentarin,
dengan cara yang lucu dan menyenangkan. Dan secara live kau bisa follow dan itu subscribe Clean Sound Live, nyalakan lonceng notifikasinya juga. Jadi kalau misalnya aku live tentang My Anime List atau apapun itu, kau nggak ketinggalan live-nya dan nggak komentar di Instagram yang aneh-aneh. Bang, kapan live-nya? Itu kau subscribe dan nyalakan loncengnya biar kau nggak usah banyak tanya. Kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat dan kapan aku live, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Di situ aku biasanya ngasih info tentang aku lebih cepat. Biasanya aku ngasih info kapan aku live. Dan kalau kau mau follow editor Clean Sound, silakan di follow juga. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Stay clean and sound. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.